Pada masa pandemi ini, mengharuskan kita untuk mengadaptasikan kebiasaan baru. Berikut protokol kesehatan yang harus dilakukan. Yang pertama, jika sedang flu, diusahakan untuk berada di rumah saja. Yang kedua, selalu membawa hand sanitizer kemana saja. Yang ketiga, wajib pakai masker. Yang keempat, sering cuci tangan, pakai sabun sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Yang kelima, selalu jaga jarak, tidak berdekatan, dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, mengucapkan salam, tidak bersentuhan langsung. Selanjutnya, gunakan uang elektronik agar terhindar dari transaksi langsung. Selanjutnya, ketika sudah sampai di rumah, dari berpergian diusahakan langsung untuk mandi. Dari adanya protokol kesehatan ini, diupayakan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang sumber daya manusia dan desain kerja. Perkenalkan, nama saya Nikade Arneswari Laksmi Sawitri dengan NIM 1901169 akan mempresentasikan materi tentang sumber daya manusia. Berikut penjelasannya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi berjudul Sumber Daya Manusia dan Desain Kerja. Sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, sumber daya manusia memiliki peran strategis dan memberikan nilai tambah dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Adapun tujuan strategis sumber daya manusia yaitu untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain kerja sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia sebagai orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuge Komamayuni dengan NIM 190111050. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk perencanaan sumber daya manusia. Berikut penjelasannya. Bentuk perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode baik kualitas maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu. Perencanaan ini dimaksudkan agar perusahaan terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat terjadi kelebihan sumber daya manusia maupun kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dalam suatu organisasi harus berusaha merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang dan memutuskan di mana akan menemukan orang-orang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka dari itu membutuhkan perencanaan personalia yang mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Berikut bagian dari perencanaan personalia. Ada 3 bagian perencanaan personalia terdiri dari: yang pertama, menentukan jabatan-jabatan yang diisi sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial ada. Yang ketiga, pertimbangan kondisi, permintaan, dan penawaran karyawan. Adanya perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja menentukan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan kestabilan tenaga kerja. Dalam hal ini berkaitan dengan jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi pada waktu-waktu tertentu. Tenaga kerja yang stabil dapat membuat perusahaan akan mendapat keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengikuti pola permintaan. Dan tidak dapat dipungkiri, perusahaan harus menentukan kebijakan kestabilan tenaga kerjanya. Yang kedua, jadwal kerja.
Masalah yang ada pada persepsi manajemen operasi adalah banyak pekerja produksi yang membutuhkan karyawan secara penuh bagi perusahaan agar pekerja menjadi efisien. Namun, adanya aturan kerja yang harus dipahami dan disesuaikan baik dari segi waktu. Salah satunya, disesuaikannya dengan jenis pekerjaan yang didapat. Adapun kendala-kendala pada sumber daya manusia terdiri dari bauran produk dapat menentukan apakah tenaga kerja yang ada berupa tenaga kerja musiman atau tetap. Lalu ada peralatan teknologi dan mungkin memiliki implikasi pada keamanan dan proses pekerjaan. Lalu ada keputusan lokasi berpengaruh juga pada lingkungan kerja di mana para karyawan bekerja. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Putu Rara Indiani dengan NIM 19011068. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai desain kerja dan komponennya. Berikut penjelasannya. Desain pekerjaan dapat didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan seorang individu atau kelompok secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan individual para pemegang jabatan. Terdapat 7 komponen desain kerja, yakni yang pertama spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan yaitu sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas khusus. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti adanya pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang cepat oleh karyawan. Yang kedua, ekspansi pekerjaan atau pemekaran pekerjaan. Dalam hal ini, terdapat usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Dengan adanya variasi pekerjaan tersebut, untuk mendorong kualitas pekerja itu untuk menjadi lebih baik. Pemekaran pekerjaan merupakan sebuah sistem di mana karyawan dipindah dari pekerjaan yang khusus di bidangnya dan berpindah dengan bidang yang hampir mirip. Ketiga, motivasi. Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen bila menginginkan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan di perusahaan. Karena dengan adanya motivasi, seorang karyawan akan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, komponen psikologis. Komponen ini memusatkan bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum, misalnya keahlian. Yang kelima, tempat kerja yang visual, yaitu penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak. Contohnya, ketika pengemasan selesai dan membutuhkan barang selanjutnya untuk dikemas lagi dari bagian lain, maka dinyalakan lampu berwarna merah. Yang keenam, ergonomik dan metode kerja, yaitu alat penghubung antara manusia dan mesin. Ergonomik berarti penelitian terhadap pekerja. Analisis metode kerja memusatkan perhatian bagaimana sebuah tugas dikerjakan, mengimbangi prosedur kerja yang aman, dan menghasilkan produk bermutu secara efisien. Yang ketujuh adalah tim-tim mandiri, yaitu sekelompok individu yang diperdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih tujuan sama. Tim-tim ini bisa disebut karyawan yang mempunyai kualitas tinggi. Dari materi yang dipresentasikan, dapat kami simpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode baik kualitas maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu.
di mana dalam hal ini desain kerja memiliki tujuan yaitu untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi dan individual para pemegang jabatan. Dan terdapat pula komponen desain kerja meliputi di antaranya yang pertama, spesialisasi pekerjaan, yang kedua, ekspansi pekerjaan, yang ketiga, motivasi, yang keempat, komponen psikologi, yang kelima, tempat kerja visual, yang keenam, ergonomik dan metode kerja, dan yang terakhir, tim-tim mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Om Santi 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 Om.